今日入場にパコったら捨ててっからよ。もっとちゃんと近くで見 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Killing Badge, di mana menceritakan tentang keadaan ekonomi di Jepang yang dikendalikan 4 perusahaan besar yang telah berkuasa selama 400 tahun. 4 perusahaan itu juga telah melakukan peperangan secara diam-diam dari generasi ke generasi, yang dinamakan Killing Badge, di mana peperangan itu melibatkan antar manusia setengah binatang, yang didapat dari eksperimen menyuntikkan gen hewan ke dalam tubuh manusia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan memperlihatkan siswi SMA yang bernama Hitomi diculik ke dalam sebuah mobil, di mana orang-orang itu berniat untuk memperkosa Hitomi. Nomoto yang menjadi sopir pun berpendapat bahwa perbuatan teman-temannya itu adalah tindakan kejahatan. Namun teman-temannya mengatakan bahwa Nomoto juga telah terlibat dalam tindakan itu. Nomoto yang tak tega dengan nasib gadis itu pun langsung menghentikan mobilnya. Namun tiba-tiba gadis itu muncul dari belakang dan menyuruh Nomoto untuk melanjutkan perjalanannya, di mana ia mengatakan bahwa teman-temannya telah ia bunuh. Nomoto yang mengikuti perintah Hitomi pun langsung terkejut setelah melihat tumpukan mayat yang ada di tempat itu. Lalu saat Nomoto ingin kabur dari sana, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Tani Yugo. Nomoto pun langsung menceritakan tentang apa yang terjadi kepada teman-temannya, di mana Yugo menjelaskan bahwa itu adalah ulah dari manusia setengah hewan. Nomoto yang tak percaya dan mengatakan bodoh pun langsung membuat Yugo marah, di mana ternyata Yugo adalah salah satu dari manusia setengah hewan tersebut, yang bernama Brute Leo atau manusia singa. Lalu saat Yugo ingin membunuh Nomoto, tiba-tiba Hitomi datang, di mana ia yang baru ingin mengikuti Killing Badge pun langsung mempertaruhkan Nomoto agar ia bisa bertarung dengan Yugo. Yugo yang menyetujui itu pun menerima tantangan Hitomi, di mana ia langsung menyerang Hitomi terus-menerus. Lalu saat Yugo mengeluarkan raungan singanya, ia terkejut setelah melihat Hitomi tak takut sama sekali dan menanyakan jenis hewan apa yang digunakan Hitomi, di mana ternyata Hitomi menggunakan gen hewan ratel. Ratel adalah hewan yang tak memiliki rasa takut sama sekali. Hingga akhirnya Hitomi berhasil mengalahkan Yugo dengan sekali serangan. Lalu di keesokan harinya saat Hitomi dan Nomoto sedang berada di kafe, mereka didatangi wali Hitomi yang bernama Shido. Ia juga merupakan direktur umum dari Killing Badge. Lalu Shido pun menjelaskan tentang Killing Badge kepada Nomoto, di mana ada 4 perusahaan besar yang telah menguasai perekonomian Jepang sejak 400 tahun yang lalu. 4 perusahaan besar itu bernama Mitsukado, Yatsubushi, Sumimoto, dan Ishida. Lalu Shido pun menyuruh Hitomi untuk menjadi pengawal Nomoto. Hitomi pun sempat menolaknya, namun sekarang Nomoto adalah investor tunggal Brute Ratel. Dan jika terjadi apa-apa dengan Nomoto, Hitomi tak bisa lagi mengikuti Killing Badge. Lalu di malam harinya Hitomi menyuruh Nomoto untuk membelikan beberapa makanan. もっとちゃんと近くで見 Saat perjalanan pulang, Nomoto dicegat wanita yang juga merupakan salah satu manusia setengah hewan, di mana Nomoto dipaksa untuk memberitahu tentang kemampuan Hitomi. Namun tak lama berselang Hitomi muncul dan menyuruh wanita itu untuk menanyakannya langsung kepada dirinya, di mana wanita itu bernama Ryuko. Ia adalah Brute Rodi atau manusia landak. Di sana ia berniat untuk membunuh investor Brute Ratel agar Hitomi tak bisa lagi mengikuti Killing Badge. Lalu ia pun langsung menyerang Hitomi. Namun saat ia menganggap Hitomi telah mati, Hitomi bangkit kembali, yang membuat Ryuko terkejut, di mana ternyata duri-duri Ryuko tak bisa menembus kulit Ratel yang sangat tebal. Ryuko yang mencoba menyerang Hitomi kembali pun langsung dikalahkan Hitomi dengan sekali serangan.
Lalu saat Hitomi ingin membunuhnya, ia dihentikan oleh Nomoto, yang dikarenakan Nomoto tak ingin mendapat masalah karena kasus pembunuhan. Ryoko yang bangkit kembali pun tiba-tiba diserang oleh seseorang, di mana orang itu meminta Hitomi untuk membantunya. Pembahasannya pun berlanjut di rumah Nomoto. Orang yang bernama Okajima itu adalah brut perwakilan dari perusahaan Ishida, di mana ia meminta Hitomi untuk bergabung dengan perusahaan Ishida. Namun Hitomi langsung menolaknya, yang dikarenakan ia merasa paling kuat dan ia tak membutuhkan rekan. Lalu saat Nomoto memberitahu bahwa ia mendapat pesan dari Shido, Hitomi langsung menerimanya. Namun ia tak ingin bergabung dengan Ishida. Ia hanya mendaftar untuk menjadi sewaan sementara. Okajima yang mendengar itu pun merasa senang dan mengucapkan terima kasih. Lalu di keesokan harinya Hitomi ikut dengan Nomoto ke kampusnya, di mana saat sedang di kamar mandi ia dihampiri gadis yang bernama Eruza. Ia adalah perwakilan dari perusahaan Yatsubishi, di mana Eruza yang tertarik dengan Hitomi pun langsung mencuri celana dalamnya. Lalu saat Hitomi mengejar Eruza, ia bertabrakan dengan Nomoto, yang membuat Nomoto melihat apemnya Hitomi. Lalu setelah mengejar Eruza sampai ke hutan, Hitomi langsung ditangkap Eruza dengan kecepatannya, di mana ternyata Eruza adalah manusia cheetah. Ia yang ingin membunuh Hitomi pun langsung dikonter balik oleh Hitomi. Namun saat ingin melanjutkan pertarungannya, ada perwakilan dari perusahaan Mitsukado yang menghentikannya, di mana mereka juga tertarik dengan Ratel. Mereka pun mengatakan bahwa Ishida telah menyewa Ratel untuk ikut serta dalam turnamen Killing Bed Death Royale yang akan diadakan seminggu lagi. Sampai hingga saatnya tiba, segala pertarungan dilarang sesuai peraturan. Lalu setelah menyampaikan pesan itu, perwakilan dari Mitsukado pergi dari sana. Kita juga diperlihatkan di mana perwakilan dari Sumimoto yang tertarik juga kepada Ratel, di mana ia mengatakan bahwa Death Royale tahun ini akan menjadi perburuan Ratel. Scene pun berpindah di mana Okajima mengatakan bahwa peserta Death Royale harus berisi 3 anggota, di mana semua brut yang telah diajak Okajima menolaknya. Dan hanya ada satu brut yang tersisa, yang bernama Inaba. Ia adalah manusia kelinci. Inaba yang tak mempunyai kemampuan apa-apa pun menolaknya. Hitomi yang melihat Okajima gagal pun langsung turun tangan. Namun Inaba malah ketakutan dan langsung pergi dari sana. Lalu Hitomi pun menyuruh Nomoto untuk membujuk Inaba dan mengancam akan membunuh Nomoto jika ia gagal. Lalu saat Nomoto membujuk Inaba, tiba-tiba ada brut lain yang menyerang Inaba, di mana ia adalah brut kadal bertanduk yang bernama Akemi. Akemi yang berasal dari Sumimoto pun ditugaskan untuk membuat brut lain agar tidak bergabung dengan Ishida. Lalu saat Inaba terpojok, tiba-tiba Hitomi datang. Hitomi yang sempat kewalahan pun akhirnya bisa mengalahkan mereka berkat kemampuan pendengaran Inaba. Dan setelah kejadian itu, Inaba mau bergabung dengan Ishida. Di malam harinya mereka semua datang ke pesta pembukaan sebelum dimulainya Death Royale, di mana di sana juga telah berkumpul brut lainnya dari 4 perusahaan. Yugo yang telah dikalahkan Hitomi juga ada di sana. Tak lama berselang, brut tiger atau manusia macan yang bernama Taiga datang, di mana ia adalah merupakan pemenang Death Royale tahun lalu. Taiga pun sedikit kesal karena Yugo tahun ini tak ikut serta dalam turnamen Death Royale. Hitomi yang melihat kakak Eruza pun mengatakan tak sabar ingin melawannya. Namun Taiga menganggap Death Royale tanpa Yugo bagaikan permainan kanak-kanak. Lalu setelah itu muncullah juru bicara turnamen Death Royale. Ia adalah agensi Killing Bed yang bernama Shinozaki, di mana ia mengatakan peraturan dasar Death Royale akan dijelaskan oleh Direktur Umum Killing Bed yang bernama Shido Reiji. Di Death Royale ini para brut akan dianggap sebagai pion, dan investornya dianggap sebagai pemain. Pemenang dari turnamen Death Royale ini adalah mereka yang bisa bertahan sampai akhir. Para pion juga diberikan sebuah kalung agar bisa mengetahui perintah dari pemainnya, di mana jika perintah itu diabaikan maka kalung itu akan meledak. Dan Death Royale pun dimulai.
Lemparan dadu pertama diberikan kepada Shinada dari perwakilan Yatsubishi yang telah memenangkan Destroyal tahun lalu. Lemparan kedua giliran Nomoto, di mana Nomoto yang masih amatiran pun diremehkan para pemain lainnya. Namun saat Nomoto memilih wilayah yang strategis, para pemain lainnya langsung terkejut, yang dikarenakan Nomoto yang amatiran bisa mengetahui wilayah tersebut, di mana ia bisa tahu tempat itu karena ia melihat ke monitor untuk mengikuti arahan dari Hitomi. Bisa dikatakan di sini pionlah yang mengendalikan pemainnya. Lalu setelah sampai di sana, Hitomi didatangi manusia beruang dari Mitsukado yang bernama Hongo, di mana Hongo ingin mengambil alih tempat itu. Kita juga diperlihatkan ke monitor di mana para penonton bersorak setelah melihat Hitomi dan Hongo akan bertarung, di mana itu adalah pertarungan pertama dari Destroyal tahun ini. Namun Hitomi dengan mudah mengalahkan Hongo hanya dengan satu serangan, yang langsung membuat semua orang terkejut. Shin pun berpindah di mana Okajima yang tiba-tiba diserang oleh Taiga. Lalu saat Okajima bangkit, ia dikejutkan dengan adanya Sota dari Mitsukado dan Ryuji dari Sumimoto, di mana Mitsukado, Sumimoto, dan Ishida akan bekerja sama untuk mengalahkan Yatsubashi yang telah memenangkan Destroyal tahun lalu. Namun Ryuji dari Sumimoto mengatakan ia akan mengalahkan Taiga sendirian, di mana ia yang berubah menjadi manusia buaya pun langsung menyerang Taiga. Lalu saat di tengah pertarungan, Sota yang berubah menjadi gorila pun ikut menyerang Taiga, yang membuat Ryuji marah karena pertarungannya telah diganggu. Lalu saat mereka sedang berdebat, Taiga langsung menyerang mereka dengan kecepatannya dan berhasil membuat mereka berdua tumbang. Shin pun berpindah di mana Eruya yang telah dijebak Brute Sumimoto ke tempat bebas, di mana tempat itu tak ada kamera sama sekali, yang membuat pemain tak bisa mengetahui apa yang terjadi kepada pionnya. Eruya yang tertangkap densip manusia kobra pun langsung disiksa oleh mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan kembali Taiga yang berhadapan dengan Okajima. Okajima yang menyadari tak bisa mengalahkan Taiga pun terselamatkan setelah pemain Taiga menyuruhnya untuk pergi dari sana dalam waktu 3 menit. Namun saat Taiga ingin pergi dari sana, Ryuji langsung menahan Taiga dengan menggigit kakinya, di mana ia sengaja menahan Taiga agar kalung yang dipakai Taiga meledak, yang dikarenakan Taiga telah mengabaikan perintah dari pemainnya. Lalu giliran Nomoto yang akan menggerakkan pionnya, atau tetap berada di tempatnya. Nomoto pun menggerakkan Hitomi untuk pergi ke tempat Eruya, di mana Eruya yang telah disiksa dan akan diperkosa Den pun diselamatkan oleh Hitomi. Mereka yang melihat Hitomi pun langsung menyerangnya. Kita juga diperlihatkan Nomoto yang menjadi bahan tertawaan setelah meninggalkan wilayah bagus demi menyelamatkan musuhnya. Karena di tempat itu tak ada kamera, agensi Killing Badge pun mengirim orang ke sana untuk merekamnya. Di mana saat layar monitor di tempat pemain muncul, Hitomi terlihat kewalahan menghadapi Kaede. Kaede adalah manusia tokek, yang membuat Hitomi tak bisa melepaskan diri setelah tertangkap olehnya. Nomoto yang melihat itu pun merasa bersalah setelah menggerakkan Hitomi ke wilayah itu. Namun tiba-tiba Eruya bangkit kembali, sehingga membuat pertarungan menjadi 2 versus 2, dan mereka pun bertarung. Lalu kita diperlihatkan waktu kalung Taiga tinggal 10 detik sebelum meledak. Namun tiba-tiba Okajima langsung menubruk mereka berdua, yang membuat gigitan Ryuji terlepas, dan Taiga pun langsung pergi dari sana, di mana Okajima menghargai tekad dan dedikasi Ryuji. Namun Killing Badge bukanlah ajang bunuh diri. Kita juga diperlihatkan Inaba yang terus menggali lubang. Shin pun berpindah di mana Hitomi yang terus bertarung melawan Den. Lalu saat Hitomi ingin menyerang Den, tiba-tiba ia tak sadarkan diri, di mana ternyata ia terkena racun yang telah disemburkan oleh Den. Lalu saat Den memastikan bahwa Hitomi tak sadarkan diri pun langsung ingin mencicipi tubuhnya.
Namun saat ia ingin memasukkan Cobra kanonnya, tiba-tiba Hitomi langsung menyerangnya, yang membuat Cobra kanonnya terputus. Hitomi yang masih merasa pusing pun langsung diserang Den. Namun Hitomi langsung mengalahkan Den dengan serangan andalannya. Hitomi pun langsung menghampiri Kaede dan Eruza, di mana Kaede yang tak punya pilihan lain pun akan melawan mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.